Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 9 Juni 2024, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di dalam kebaktian ini, khusus bagi warga yang baru pertama kali mengambil bagian dalam gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tumpangan untuk pelayanan dan kesaksian di gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, serta kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 2 Juni 2024 pukul 09.00 WIB sebesar Rp13.292.000, syukur sebesar Rp5.140.000, persepuluhan sebesar Rp2.470.000, dan sarana fisik sebesar Rp628.000. Penerimaan kolekta Minggu 2 Juni 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.877.000, syukur sebesar Rp1.815.500, persepuluhan sebesar Rp3.067.000, dan sarana fisik sebesar Rp492. Kebaktian Minggu 9 Juni 2024 saat ini merupakan kebaktian pemuda yang dilayani oleh Pendeta B.L. Lawrence. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Diakonus dan Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Pembacaan Alkitab dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, solo Yoel Esra Ibrani de Fretes, Pira Luhulima, trio solo Claudia Parinusa, vokal grup Menara Kasih, dan paduan suara Irene. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 10 bait 1 dan baitnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 173. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikianlah warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat menaikkan persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 9 Juni 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rifumahu MTH, Ketua, Pendeta M. Takarya MSI, Sekretaris. Hai orang-orang muda, ibu, bapak, semua umat Tuhan, betapa baik dan beruntungnya kita
yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kebaktian pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh dan berkarya.
Oleh sebab itu, adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus sebagai orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, maka alam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Saudara-saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya adalah wajib untuk mengakui di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita masing-masing diri kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakanmu lincah, pikiranmu segar, engkau mudah dan kuat. Namun apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat untuk mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran, hatimu, dan langkahmu, agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berserulah pada Sang Pengasih. Kasihanilah kami, orang dosa ini.
dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Saudara-saudara, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Khusus bagi orang-orang muda, firman Tuhan pada Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Yesus menginginkan kamu bersinar baginya, manapun ku berada, menerangannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari solois Joel De Vretes. Disilahkan. Shalom semuanya. Satu pujian kasih dari kami bertiga, Yoel Esra Ibrani De Vretes. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Ada anak yang sukses secara materi, tapi orang tuanya sudah tidak ada. Ada anak yang berbakti kepada orang tua, tapi dia miskin hartanya. Ada suami yang taat, tapi istrinya jauh dari Tuhan. Ada yang istrinya sabar, tapi suaminya pemabuk, main perempuan, KDRT. Ada orang tua yang sukses, tapi anak-anaknya haus akan kasih sayang. Ada yang kelihatan kaya, tapi terjebak banyak hutang. Ada yang mungkin sedang lelah, hampir putus asa menanti jodohnya, lelah mencari-cari pekerjaan. Jadi, setiap kita itu punya judul ujiannya masing-masing. Tidak ada dari kita yang hidupnya baik-baik saja. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, bersyukur dan tetap tekun berdoa. Karena doa kita akan dijawab di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, Untuk yang bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian di sore menjelang malam ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-19 dan berakhir pada ayat yang ke-22. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, curahkan Roh Kudus bagi kami, agar firman kebenaran yang sebentar kami baca, bahkan refleksi yang sebentar hamba Tuhan sampaikan bagi kami, boleh menjadi pedoman bagi kami untuk menapaki hari-hari hidup kami ke depan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami umat Tuhan telah siap untuk mendengar apa kata firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikian pemberitaan firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, secara khusus orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore menjelang malam, shalom. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Saya berharap semua kita tetap ada dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan jika ada yang dalam kondisi tidak baik atau tidak sehat, semoga kondisi ini tidak berlangsung lama, tetapi di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, semua kita akan menikmati kebaikan di dalam hidup yang kita jalani. Bulan ini, bulan Juni ini, dikenal juga dengan bulan lingkungan hidup. Sebab di tanggal 5 kemarin, Hari Lingkungan Hidup Dunia diperingati. Itu sebabnya tema bulanan pada Gereja Protestan Maluku menjaga alam sebagai rumah bersama. Kalau kita bayangkan rumah, tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita tinggal, maka di situ terjadi interaksi. Dan interaksi itu antara suami istri, orang tua, anak-anak, adik, kakak. Maka di dalam alam ini pun terjadi interaksi, bukan hanya dengan manusia, tetapi juga dengan alam. Sebab kita hidup di alam ini, kita butuhkan segala sesuatu dari alam ini. Kita makan dari alam ini, kita minum dari alam ini, kita tinggal di atas tanah di alam ini. Bahkan pakaian yang hari ini Bapak Ibu, anak-anak, orang-orang muda pakai pun, kalau kita tarik balik ke belakang, sumbernya juga dari alam. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menjaga keberlangsungan hidup kita di alam ini dengan baik. Salah satu hal penting yang tadi saya katakan, kita minum dari alam ini. Maka tema mingguan kita dalam minggu ini, air
menjadi sumber kehidupan. Hidup di alam ini tentu air itu merupakan kebutuhan. Ada banyak macam air yang bisa kita temui. Sungai, air tanah, sumur bor yang kita pakai sehari-hari. Air hujan, sekarang musim hujan juga. Bahkan pulau ini, kota ini dikelilingi oleh air laut. Maka kehidupan kita tidak bisa dilepas pisahkan dari air yang adalah sumber kehidupan bagi kita. Sekarang pun ada banyak air kemasan itu ya, mineral itu dengan berbagai macam merek yang kita konsumsi dari hari lepas hari. Hal ini mengindikasikan bahwa kita butuh air. Bahkan bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan, semua di dalam alam ini butuh air untuk mencukupi, untuk memenuhi seluruh keberlangsungan hidup kita. Maka bacaan kita di hari ini 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22 juga berisi tentang bagaimana kehidupan orang-orang di Yeriho yang membutuhkan air untuk keberlangsungan hidup mereka. Ada 3 hal yang dapat kita maknai berdasarkan bacaan kita di hari ini. Yang pertama, cerita ini, kisah ini merupakan mujizat pertama dari Elisa yang ia lakukan di Yeriho setelah Elia terangkat ke sorga. Dan kita tahu bersama Yeriho disebut juga kota pohon palem. Maka kalau di kota itu pohon palem banyak, maka dengan kata lain bisa kita katakan bahwa air juga pasti banyak, sumber air banyak. Sebab di situ banyak pohon palem. Selain itu, kota Yeriho juga, kalau nanti Bapak Ibu anak-anak, orang-orang muda mencari pada sumber-sumber informasi, kota Yeriho merupakan salah satu kota tertua di dunia yang sudah ada sejak 9.000 tahun sebelum Masehi. Maka lihatlah kebaikan Tuhan. Kota Yeriho menjadi pusat peradaban yang dari dulu telah ada. Air menjadi kebutuhan bukan hanya bagi orang-orang di Yeriho, tapi bagi tumbuhan. Buktinya pohon palem menjadi lambang simbol dari keberadaan kota Yeriho itu. Tetapi justru di tengah keberlangsungan hidup itu, pada pusat peradaban itu, masalah terjadi. Kita tahu bersama krisis-krisis lingkungan sekarang pun banyak terjadi di pusat perkotaan. Kota Ambon pun hari ini, sampai hari ini pun mengalami masalah air. Krisis air terjadi di mana-mana. Mungkin ada di antara kita yang bisa menikmati air setiap hari. Tetapi ada saudara-saudara kita yang berapa minggu, berapa bulan tidak bisa menikmati air. Dan hanya bergantung pada air hujan. Oleh sebab itu, masalah yang terjadi pada pusat peradaban manusia justru lebih banyak terjadi pada kehidupan yang di situ ada banyak manusia melakukan seluruh aktivitasnya. Dan kota Yeriho menjadi salah satu tanda bahwa masalah air itu menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Kita tahu bersama dalam bacaan air tidak baik sehingga sering ada keguguran bayi. Dan kalau masalah ini muncul, bagi saya keguguran bayi itu melambangkan sebuah kehidupan. Kalau air itu menjadi masalah dalam kehidupan manusia, maka sesungguhnya kehidupan itu pun akan menjadi terancam. Sebab tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Bisa kita bayangkan kalau air itu tidak sehat, air itu ya, dalam cerita ini memang tidak dijelaskan mengapa air tercemar. Tetapi kalau air tidak sehat, maka ancaman kehidupan itu bisa terjadi bagi seluruh kehidupan kita.
Tapi di tengah seluruh masalah itu, karya Tuhan tetap berlangsung. Apa yang Elisa lakukan adalah bukti bahwa di setiap masalah kehidupan kita tersedia pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, pesan yang pertama bagi kita hari ini pun, kalau kita berhadapan dengan setiap tantangan, kesulitan, masalah-masalah lingkungan ini, salah satunya masalah air itu, maka tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sebab Ia pasti menyediakan pertolongan bagi kita. Mujizat yang Elisa lakukan pada waktu itu menjadi tanda bahwa di ujung batas kemampuan sebagai manusia, Tuhan pasti akan menyediakan pertolongan. Di ujung batas kemampuan orang-orang Yeriho, Tuhan menyediakan pertolongan melalui apa yang dilakukan oleh Elisa. Itu pesan yang pertama bagi kita. Hal yang kedua yang dapat kita maknai berdasarkan bacaan ini, sebagai orang-orang yang menikmati anugerah Tuhan, menikmati air itu sampai di hari ini, maka kita harus bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Tetapi apakah bersyukur saja cukup bagi kita ketika kita menikmati semua yang Tuhan berikan bagi kita? Tentu tidak. Yang harus dilakukan bagi kita, yang harus dilakukan oleh kita adalah tetap lakukan kebaikan bagi sesama kita, tapi juga bagi alam di mana kita tinggal. Air disehatkan, dan Elisa menggunakan media garam yang ditaruh pada pinggan yang baru itu. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang Elisa lakukan, ia menggunakan setiap potensi yang ada di alam ini untuk memberikan kebaikan bagi banyak orang. Memang garam dan pinggan itu hanya alat, tetapi perbuatan yang terjadi, mujizat yang terjadi itu karena kuasa dari Tuhan. Oleh sebab itu harus kita yakini sungguh bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus lakukan yang baik bagi banyak orang, bagi alam ini, bagi kehidupan bersama kita, sebab Tuhan pun pasti akan campur tangan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari garam, moto Angkatan Muda, menjadi garam dan terang. Maka sebenarnya kita sedang diingatkan, semua kita secara khusus sebagai orang-orang muda, bahwa menjadi garam itu penting dalam kehidupan bersama. Kita tahu garam kalau dipakai untuk masak, untuk membuat masakan, tentu itu mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita harus berhati-hati, sebab jika menggunakan yang lebih pun akan mendatangkan malapetaka bagi kita. Oleh sebab itu, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita sebagai orang-orang muda, hidup bagaikan garam, harus memberi rasa. Memang kalau kita gunakan dalam masakan, garam itu tidak akan lagi kelihatan, tetapi ia memberi rasa, ia menyehatkan, dan garam itu pun mengawetkan. Maka sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita pun harus demikian, bukan sebaliknya. Kehidupan kita tidak boleh memberikan rasa yang tidak baik, tidak boleh memberikan kebusukan, tidak boleh memberikan kesakitan bagi orang-orang percaya. Sebaliknya, kehidupan kita harus memberi rasa bagi banyak orang. Maka hari ini sebenarnya kita sedang diingatkan bahwa apapun kenyataan hidup yang kita jalani, potensi kita, kerja kita, kemampuan kita, pengabdian kita, pelayanan kita, tetap kita lakukan itu untuk kebaikan banyak orang. Bisa kita bayangkan kalau hari itu Elisa pun tidak menggunakan apa yang ada pada dirinya, maka tidak akan terjadi mujizat. Air tidak akan bisa disehatkan. Oleh sebab itu pesan yang kedua bagi kita berdasarkan bacaan ini, tetap lakukan kebaikan bagi sesama dan utamanya bagi alam seperti garam, memberi rasa bagi kehidupan bersama kita. Hal yang ketiga, yang terakhir yang dapat kita maknai berdasarkan bacaan ini,
Sesungguhnya kebaikan yang tadi saya katakan itu terwujud dalam upaya kita untuk menjaga dan melestarikan alam ini. Sebab ketika kita menjaga, melestarikan alam ini, utamanya air itu, maka sebenarnya kita sedang menjaga kehidupan ini. Air bukan hanya sebatas bagian dari alam ini, tetapi air pun bernilai ilahi. Maksudnya adalah ketika kita mengkonsumsi air itu dalam seluruh kehidupan kita, pasti dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Adakah di antara kita ketika minum air lalu ucap dalam hati, "Dangke banyak Tuhan Yesus, dangke banyak Tuhan, beta bisa minum air"? Ada? Oleh sebab itu sebenarnya kita sedang diingatkan, ketika kita mengkonsumsi air kita harus bersyukur, sebab sampai di hari ini pun kita bisa menikmati air yang adalah berkat Tuhan itu. Tetapi sikap hidup kita lebih banyak kita mengkonsumsi, konsumtif yang lebih banyak terjadi dalam kehidupan kita. Justru perilaku hidup kita yang produktif itu sering tidak kita lakukan. Kelestarian alam ini tidak kita jaga. Maka melalui bacaan ini kita sedang diingatkan bahwa ketika Elisa menyehatkan air, maka penting bagi kita juga untuk tetap menjaga kelestarian alam ini. Kalau dalam bacaan ini Elisa menyehatkan air dari mata air, maka kalau kita bawa dalam kehidupan kita di saat ini, kita harus menjaga alam ini, kita harus menjaga air kita dari sumber-sumber air kita, dari kepala air sampai di kaki air. Sebab hidup kita pasti akan membutuhkan air. Kalau kita tidak menjaga air ini, maka akan muncul masalah yang akan terus terjadi dalam kehidupan bersama kita. Sebab masalah air ini kan bukan hanya menjadi tantangan kita dalam lingkup lokal, dalam skop lokal di Maluku, di Ambon, bukan hanya dalam skop nasional, dalam lokus nasional, tetapi menjadi permasalahan global. Sebab kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu, konferensi air dunia di Bali itu menjadi tanda bahwa permasalahan air ini disikapi oleh seluruh keberadaan hidup kita di dunia. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk menjaga, melestarikan sumber-sumber air kita. Saya tertarik untuk mengajak kepada kita semua, secara khusus sebagai orang-orang muda. Kota Ambon ini kan dikenal dengan sebutan City of Music, kota musik. Ada lagi yang lain, City of Peace. Ada yang lain juga, City of Fish, ikan. Kalau ke arah Latu Halat itu akan temukan. Tetapi bolehkah kesadaran kita pun timbul dalam diri pribadi, bahkan kehidupan bersama kita, bahwa sebenarnya di kota ini kita pun hidup dikelilingi oleh berbagai aliran sungai. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk menimbulkan kesadaran dalam diri kita bahwa di kota ini pun bisa disebut sebagai City of River. Coba Bapak Ibu, Bapak Saudara sekalian, orang-orang muda, lihat saja. Di pulau ini ada berapa banyak sungai yang mengaliri pulau ini. Dalam kota saja, di Batu Merah ada, di Tanah Tinggi Skip ada, Urimeseng, Batu Gajah Urimeseng sampai Wehaung ada, Batu Gantong ada. Itu belum yang diarah ke Baguala, Teluk Ambon, belum sampai ke Nusa Niwe. Ada banyak sumber-sumber air. Tetapi di tengah kota ini, apakah air yang aliri sungai itu sehat? Itu menjadi tantangan bersama bagi kita. Kalau tadi saya katakan kita harus menjaga alam ini, menjaga air ini dari sumber mata air, dari kepala air, maka kita harus memastikan seluruh aliran air itu pun harus sehat. Sebab disitulah kehidupan kita akan terus berlangsung. Maka orang-orang muda harus menjadi garda terdepan untuk melakukan seluruh tanggung jawab memelihara alam ini, utamanya air ini. Karena itu pesan yang terakhir bagi kita,
Jika kita pastikan kehidupan bersama ini terus kita lakukan dengan menjaga air yang adalah sumber kehidupan di masa kini, maka sesungguhnya kita sedang menjaga generasi penerus yang sehat di masa yang akan datang. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan persembahan pujian berturut-turut. Yang pertama solois dari Vira Luhu 5 dan dilanjutkan pujian dari trio Silo. Shalom, selamat sore jemaat. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan pengharapan bagi kita semua. di cerita proses hidupku.
Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Oh, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku.
Rajaku.
Jemaat, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan di saat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan apa yang ada pada kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah persembahan kami ini guna pelayanan bagi semua yang punya kami. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian berturut-turut. Yang pertama, solois Claudia Parinusa, dilanjutkan dengan vokal grup Menara Kasih, dan yang terakhir paduan suara Irene. Disilahkan. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama
Terima kasih pada semua saudara-saudari yang telah mempersembahkan pujian, baik solo, trio, vokal grup, juga paduan suara. Tuhan memberkati saudara-saudari dimanapun berada. Kita akan berdoa, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengagungkan kuasa-Mu, Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan, Tuhan yang telah menyelamatkan kami sebagai orang-orang percaya, dan Engkaulah Tuhan yang telah menyertai kami sampai di hari ini melalui tuntunan Roh-Mu, ya Tuhan. Kami boleh menghirup udara manakala kami bernafas, adalah salah satu bukti di antara begitu banyak keagungan kuasa-Mu, kasih-Mu yang kami nikmati sampai di hari ini, ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami patut mengucap syukur dan berterima kasih, sebab jikalau bukan Tuhan yang menyertai kehidupan kami, jikalau bukan Engkau, ya Tuhan, yang menjadi gunung batu tempat perlindungan kami, tidak akan mungkin kami bisa ada sampai di saat ini. Tuhan mengenal seluruh kehidupan kami, secara khusus semua kami yang hadir dalam kebaktian pemuda di gedung Gereja Maranatha ini, ya Tuhan. Tuhan kenal kami sebagai suami, istri, sebagai seorang ibu janda, seorang duda. Kami sebagai anak-anak, anak yatim piatu, dalam seluruh keberadaan hidup kami, ya Tuhan. Kami membawa seluruh syukur-syukur kami atas berbagai keberhasilan yang telah kami nikmati, yang telah kami peroleh sampai di hari ini. Bahkan syukur-syukur kami atas pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, bahkan berbagai berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami mohon kepadamu, biarlah di sepanjang perjalanan hidup kami tetap aman terpelihara di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Demikian pun Tuhan mengenal kami yang karena tugas tanggung jawab pekerjaan, kami pun harus berada di kota ini dan hadir dalam kebaktian di saat ini pun. Biarlah Tuhan memberkati kami, agar seluruh kehidupan kami tetap bermakna, kami tetap memperlabakan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau mengenal semua kami dalam kehidupan keseharian kami, baik di rumah, bahkan seluruh tanggung jawab pekerjaan kami, pengabdian, usaha kami, ya Tuhan. Kami yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai P3K, tenaga honorer, tenaga kontrak lainnya, ya Tuhan. Kami yang bekerja sebagai pegawai pada setiap instansi, baik negeri, swasta, BUMN, BUMD. Tuhan berkati semua kami, ya Tuhan. Kami yang bekerja sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjaga keamanan ini, TNI, Polri, sebagai tenaga kesehatan, dokter, tenaga medis lainnya, ya Tuhan. Kami sebagai pendidik, dosen, guru, bahkan semua kami dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami yang bekerja di jalan, di kios, di bengkel sebagai tukang ojek, tukang beca, sebagai pengemudi mobil. Dengan setiap aktivitas kami, pekerjaan yang kami lakukan dari hari lepas hari, ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, berkati semua kami, ya Tuhan. Dan biarlah Engkau beri kepada kami kekuatan, Engkau beri kemampuan bagi kami. Tuhan, jamin kesehatan dan keselamatan kami, agar dalam menjalani seluruh aktivitas kami tetap aman terpelihara di dalam kasih dan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Bagi semua kami dalam pendidikan masa depan kami, ya Tuhan, di setiap tingkatan pendidikan yang sementara kami tekuni, dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, Tuhan sertai kami, agar seluruh tanggung jawab pendidikan kami tetap lakukan itu dengan baik. Dan biarlah masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, kami bisa peroleh itu di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami yang bergumul untuk memperoleh lapangan pekerjaan, Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, buka jalan, luruskan jalan bagi kami, ya Tuhan, agar apapun yang menjadi harapan dan gumul kami bisa peroleh semuanya itu pada waktunya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan.
Ajarkan bagi kami bahwa sebagai orang-orang percaya, kami harus hidup saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu kami berdoa untuk semua kami yang hadir dalam kebaktian di saat ini, secara khusus yang terus bergumul untuk beban-beban kehidupan, persoalan, kemelut-kemelut hidup yang terus mendera, yang terus menerpa kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau beri kekuatan bagi kami agar kami tetap kuat menjalani kehidupan ini sekalipun ada masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Sebab kami percaya sungguh jika kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, di ujung batas kemampuan kami sebagai manusia, Engkau pasti akan menyediakan pertolongan bagi kami ya Tuhan. Yang sakit Tuhan, kiranya Engkau berikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu dan berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan semua perawatan yang digunakan, yang dilakukan. Kiranya itu berguna untuk kesembuhan dan pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Yang berduka, biarlah Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, oleh orang-orang yang mereka sayangi ya Tuhan. Agar dalam kehidupan yang mereka jalani, mereka tetap kuat dan menikmati sukacita yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tanggung jawab pelayanan kami, secara khusus di Gereja Protestan Maluku. Kami berdoa untuk pimpinan harian majelis, pimpinan majelis pekerja harian sinode ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayan dalam lingkup sinode, dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka ya Tuhan, agar semua yang mereka lakukan sungguh-sungguh bermakna untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pun kami berdoa bersama dengan semua klasis di 34 klasis yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara, secara khusus para klasis Kota Ambon yang berperan untuk mengatur seluruh tanggung jawab pelayanan di gedung Gereja Maranatha ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati baik majelis pekerja klasis bersama dengan semua pelayan di semua jemaat yang ada di klasis ini ya Tuhan, bersama dengan semua umat Tuhan di klasis ini, agar seluruh tanggung jawab pelayanan yang dilakukan di klasis ini pun dapat dilakukan dengan baik di dalam kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa sebagai Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku dalam seluruh tanggung jawab pelayanan. Hari ini kami ada dalam kebaktian pemuda ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sebagai orang-orang muda, agar seluruh tanggung jawab pelayanan kami secara khusus pada daerah Kota Ambon, kami bisa lakukan semuanya itu dengan baik karena Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tanggung jawab pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah Maluku, pejabat, gubernur bersama dengan semua jajaran, demikian pun di Kota Ambon, pejabat wali kota bersama dengan semua jajaran sampai ke kelurahan, RT, RW, semua kami dalam seluruh tanggung jawab pemerintahan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sertai kami agar seluruh tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan baik, bukan untuk kepentingan sebagai manusia, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi yang dilakukan untuk kepentingan bersama bagi masyarakat, dan lebih daripada itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu sebab kebaktian yang boleh terjadi di saat ini dapat berlangsung dengan baik, dan biarlah Tuhan berkati semua yang telah kami aktakan dalam kebaktian di saat ini, puji-pujian yang telah kami lantunkan, demikian pun pembacaan Alkitab juga pemberitaan firman yang telah disampaikan. Kiranya sebagai orang-orang percaya, secara khusus sebagai pemuda, kami tetap hidup menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga dan melestarikan alam ini, utamanya kami menjaga air sebagai sumber kehidupan kami, bukan untuk masa kini saja ya Tuhan, tetapi untuk masa yang akan datang. Persembahan syukur yang telah kami berikan, biarlah Tuhan terima, Tuhan berkati untuk seluruh tanggung jawab pelayanan secara khusus di klasis Kota Ambon, tapi lebih daripada itu dalam lingkup Gereja Protestan Maluku ya Tuhan. Kami semua yang telah berperan dalam kebaktian di saat ini, Tuhan berkati semua kami dengan setiap peran yang telah kami lakukan dalam kebaktian di saat ini ya Tuhan. Baik majelis bertugas, penatua, diaken yang telah membaca Alkitab, bagai kolektan, tim musik bersama dengan singers, tim multimedia, sound system, bersama dengan tua agama, bersama dengan semua orang yang telah berperan untuk mensukseskan kebaktian di saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dengan semua peran-peran kami ya Tuhan. Demikian pun semua kami yang telah mempersembahkan pujian dalam kebaktian di saat ini, baik trio De Fretes, demikian pun solo Vira Luh 5, trio Silo, Claudia Parinusa, juga vokal grup Menara Kasih dan paduan suara Irene. Biarlah setiap potensi talenta yang ada pada kami senantiasa perlabakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dan semua kami yang telah hadir dalam kebaktian di saat ini, biarlah Tuhan sertai kami. Berkati seluruh perjalanan hidup kami ya Tuhan, di sepanjang usbu yang akan kami masuki ini ya Tuhan, agar kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami tetap aman terpelihara di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah Allah sumber berkat membuka tingkap-tingkap berkat Bapa. Dan Bapa curahkan berkat Tuhan bagi semua umat Tuhan, secara khusus semua kami yang hadir dalam kebaktian di saat ini ya Tuhan. Kami mohon ampun jika di sepanjang kebaktian ini ada hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau melayakan kami agar kami tetap layak untuk melakukan seluruh aktivitas tanggung jawab kami, secara khusus pelayanan kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, sambil kami mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk berdoa syukur. Baktian kita di malam ini telah selesai. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu, Saudara untuk menunggu para pelayan tiba di pintu keluar, baru Bapak Ibu meninggalkan tempat duduk. Selamat menjalani hidup di usbu yang baru. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat malam, shalom.